Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 peserta Latsar CPNS Angkatan 1 BDK Pontianak kelas A yang terdiri atas Muhammad Ziriski, Vina Rahmatul Ula, Naomi Gusniati, dan Rehan Fauzan yang pada kesempatan kali ini akan menceritakan role model atau tokoh terkait nilai-nilai berakhlak. Dan tokoh yang akan kami ceritakan kali ini adalah Ibu Menteri Keuangan kita, Ibu Sri Mulyani Indrawati. Ibu Sri lahir di Lampung pada tanggal 26 Agustus tahun 1962. Beliau menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sarjana ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 1946. Kemudian melanjutkan pendidikannya di University of Illinois at Urbana-Champaign, Amerika Serikat dan mendapatkan gelar Master of Science of Policy Economics di tahun 1990. Setelah itu, ia mendapatkan gelar PhD in Economics tahun 1992. Pada tanggal 5 Desember 2005, beliau dilantik menjadi Menteri Keuangan. Selama menjadi Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati banyak menoreh prestasi, diantaranya menstabilkan ekonomi makro, mempertahankan kebijakan fiskal yang prudent, menurunkan biaya pinjaman dan mengelola utang, serta memberi kepercayaan pada investor. Reformasi Kementerian Keuangan dinahkodenya dengan baik sehingga banyak terjadi perubahan fundamental di Kementerian Keuangan. Pada 1 Juni 2010, beliau menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia. Namun pada tanggal 27 Juli 2016, beliau dilantik oleh Presiden Joko Widodo untuk menjadi Menteri Keuangan kembali dalam Kabinet Kerja. Pada tanggal 23 Oktober 2019, Sri Mulyani Indrawati terpilih kembali untuk menjabat sebagai Menteri Keuangan. Berorientasi pelayanan. Pada tahun 2021, Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendapat penghargaan sebagai pembina pelayanan publik terbaik dengan predikat pelayanan prima. Penghargaan ini sebagai bukti konsistensi peningkatan kualitas pelayanan publik sebagaimana selalu beliau gaungkan. Selanjutnya, akuntabel. Nilai akuntabilitas Ibu Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan Republik Indonesia adalah menjaga keuangan daerah secara berhati-hati, proper, dan bertanggung jawab. Akuntabilitas adalah transparansi penggunaan uang negara di masa kritis terlihat dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK yang memberi opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas pelaksanaan anggaran tahun 2021. Kemudian perilaku selanjutnya adalah kompeten. Sebagai Menteri Keuangan, Ibu Sri senantiasa profesional dalam bekerja serta memperbaiki kinerja Kementerian Keuangan agar terciptanya sistem keuangan negara yang semakin baik. Selain itu, Ibu Sri juga terbuka terhadap masukan-masukan dari masyarakat untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas terjaga dengan baik dalam pengelolaan keuangan negara. Seperti pada contoh kasus yang hangat akhir-akhir ini, itu Ibu Sri selalu memperbarui informasi yang ada terkait dengan isu transaksi mencurigakan 300 triliun di Kementerian Keuangan yang telah beliau jelaskan di akun Instagramnya. Dan selanjutnya adalah harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan. Dilansir dari tribunnews.com, pada tanggal 1 Maret 2023, Sri Mulyani menunjukkan kepeduliannya kepada korban gempa Cianjur dengan menyerahkan bantuan sejumlah 2,2 miliar. Bantuan tersebut berupa pembangunan fasilitas kesehatan hingga peralatan sekolah. Pembangunan kembali fasilitas kesehatan tersebut didasarkan atas asas kebermanfaatan dalam jangka panjang untuk masyarakat setempat. Selanjutnya loyal. Pada 2016, Ibu Sri Mulyani yang tengah menjabat sebagai Direktur Pelaksana World Bank mendapat panggilan dari Presiden Jokowi. Presiden memintanya untuk pulang dan menjabat kembali sebagai Menteri Keuangan. Saat ditanya wartawan, beliau mengatakan bahwa pasti orang tuanya mengharapkan beliau bisa memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pada waktu itu, bisa dikatakan ketika sedang berada di puncak karirnya, beliau justru memilih untuk mendedikasikan dirinya untuk kepentingan bangsa dan negara. Beliau mengatakan, saya dengan rendah hati ingin membuktikan kemampuan maupun profesionalisme saya untuk tanah air. Nilai adaptif yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Dalam hal ini, Ibu Sri Mulyani terus mengembangkan, memperbaiki, dan melakukan inovasi untuk pengelolaan keuangan yang lebih baik. Ada sederet inovasi digitalisasi keuangan pemerintah yang dilakukan dalam menjalankan fungsi keuangan negara. Salah satunya yaitu pengembangan inovasi sistem data digital melalui rolling out sistem aplikasi keuangan tingkat instansi atau SAKTI yang merupakan aplikasi sarana bagi kesatuan kerja dalam mendukung implementasi sistem perbendaharaan dan anggaran negara. Nilai selanjutnya adalah kolaboratif. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan kolaborasi di tingkat global seperti pada forum G20 maupun kerjasama regional di ASEAN perlu terus diperkuat dan konsisten dilanjutkan, karena tantangan pembangunan saat ini tidak dapat ditangani negara secara individu.
Demikianlah nilai-nilai aktualisasi berakhlak yang terdapat dalam sosok Ibu Sri. Semoga nilai-nilai tersebut dapat kita internalisasikan dan implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.